Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan ya. Baik, langsung kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Sesuai dengan prediksi hari ini, IHSG melanjutkan pullback dan mencapai level 6.800, yang mana target pullback untuk kali ini adalah 6.800. Saya lupa ya pastinya berapa, 6.810. Jadi hari ini naik di 6.801, belum tercapai sempurna. Artinya apa? Masih ada kemungkinan untuk lanjutkan pullback ini ya. Namun sekali lagi IHSG sudah naik ya. Sekali lagi IHSG sudah naik. Pastikan Anda sudah melakukan sesuatu ya. Pastikan Anda sudah melakukan sesuatu terhadap ya posisi portofolio Anda. Ya. Ini saya ulangi lagi. Indeks ya sudah pullback sesuai dengan skenario ya. Pastikan ya Anda tidak lengah. Pastikan Anda sudah melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya nggak akan ulangin apa yang harus dilakukan ya. Itu utamanya member-member kami di private trading room yang baru-baru, yang belum tahu pentingnya amunisi, pentingnya cash on hand, pentingnya portofolio yang ideal ya. Jadi jangan sampai menunggu indeks jatuh baru Anda tersadar ya. Sekali lagi ini adalah kesempatan. Sementara ini seperti itu untuk IHSG. Kita bahas saham. Yang pertama, minta tolong bahas BRMS. Enaknya entry di berapa buat daily? Buat day trade mungkin ya. Kalau day trade ya kalau dia bergerak ya ikuti saja, tapi kalau untuk swing mungkin ya yang bisa kita bahas di F-Talk ini mungkin swing, lebih ke swing ya. Hari ini BRMS menguji resist dan rejection ya, dan kita coba bersihkan dulu supaya lebih clear apakah kondisi saat ini. Kan BRMS ini sudah naik ya, sudah mencapai peak di 300. Target ini juga sudah kita pasang di F-Talk waktu itu ya, dicari aja ya. Dan saat ini mulai naik lagi. Apakah tren koreksi ini sudah berakhir? Nah ini ya. Jadi sejak tanggal 16 kemarin BRMS mematahkan tren turun ya. Tren turunnya ini dipatahkan ya. Diikuti dengan kenaikan volume transaksi dan kenaikan harga saham yang cukup besar 19% ya. Jadi sangat valid antara trend line dan EMA 60 ya, mengkonfirmasi kenaikan yang besar dan volume yang besar. Nah, namun sayangnya BRMS tidak berlanjut di perdagangan hari ini. Kenaikannya tidak berlanjut karena ini adalah target pullback atau target kenaikan jangka pendeknya. Ini kemungkinan 0,2, antara 0,2 dan 0,3 ya. Jadi ini potensinya adalah lanjut ke 200 ya seharusnya. Dan sekarang ini kemungkinan akan menguji EMA 60 dan sebagai retest ya. Retest support terdekat di 173 ya. Jadi kalau Anda mau buy on weakness mungkin paling tinggi belinya di 174, paling tinggi ya, 174 atau 175. Kalau bisa di bawahnya lagi di 169 ya. Dengan proteksi tentu saja kalau dia turun lanjut ke bawah 165 ke bawah. Targetnya terdekat di 0,3 yaitu di angka 200 level psikologis, dan yang kedua adalah merupakan peak
Sebelumnya yaitu di 240-an ya ini ya di sini. Jadi kemungkinan 240 sampai dengan 242 ya. Itu adalah targetnya cukup besar. Ya kalau misalkan Anda berhasil ambil di 175 174 ke TP1 aja sudah 10% dengan proteksi di 4%, dengan TP2 di kisaran 30-an sampai dengan 40%. Ya, seperti itu. Jadi apakah BRMS ini mulai uptrend lagi? Ya, sesuai dengan apa yang sudah ada. Ya, BRMS untuk weekly dia kembali ke EMA 60 dan secara jangka panjang monthly pun ini masih bisa untuk uptrend lagi, paling tidak ke angka mungkin ke 0,6 tadi ya 240 gitu ya. Seperti itu untuk BRMS. Kalau day trade ya, kalau day trade itu memang tidak bisa dibahas di FTalk ya. Apa itu day trade? Saya nggak ngerti nih arti daily ini apa. Kalau day trade itu sepemahaman saya adalah mengikuti saham yang bergerak pada hari itu juga. Entah itu saham yang sedang turun, kemudian kita mengincar pergerakan agresif. Tapi sekarang ini susah ya karena turunnya 6%. Mau kemana lagi 6% udah gitu kan. Kalau dulu di zaman waktu masih normal, trading ya di saham turun pun bisa ya seperti itu. Nah kalau pengertian day trade itu adalah mengikuti saham yang sedang bergerak agresif di hari itu. Kita jual di hari itu juga ya, artinya kita memanfaatkan ruang perdagangan harian. Nah kalau yang dimaksud adalah swing tadi yang saya jawab. Seperti itu kira-kira Pak Hadi. Mohon dibahas teknikal BBHI. Teknikal BBHI, teknikal jangka pendek ya. Untuk BBHI sekarang ini konsolidasi di dalam tren turun. Ini sudah lama mungkin kita tidak bahas. Dan mungkin ini adalah pullback minor, yang mana pullbacknya ini targetnya di 1750, di 1730 ya. Jadi ini masih konsolidasi dengan volume yang tipis. Potensinya mungkin akan bisa pullback ke 1720, 1730 dulu ya. Teknikalnya seperti itu. Mohon dibahas teknikal Dewa. Oke. Dewa masih anteng-anteng aja, adem-adem aja ya, volumenya juga tipis ya. Gitu. Di saat mungkin saham Bakri seperti Bumi yang hari ini juga pullback, BRMS yang kemarin naik juga gitu ya. Namun saham Dharma Hinwa ini masih stuck dan ya ini di bawah syarat layak rekomendasi di private trading room ya. Jadi nggak boleh trading di bawah 70 seperti itu. Jadi teknikalnya ini masih slow, masih konsolidasi. Mungkin kalau akan menarik lebih oke, mungkin dia harus bergerak, setidak-tidaknya dia mengkonfirmasi membentuk rounding dulu setidak-tidaknya di atas 63, tapi itu pun masih belum layak trading menurut kami. Kenapa begitu? Bukan karena teknikalnya jelek, tapi karena di bawah 70. Ya mohon maaf, kami konservatif dalam hal trading karena banyak saham yang lain ya. Mohon dibantu analisa teknikal saham Friend. Sudah punya di harga 88, apakah layak untuk hold jangka menengah? Oke, jangka menengah artinya ya harus uptrend. Bayangkan kalau Anda memegang jangka menengah saham downtrend ya Anda di bawah turun kan. Nah, jangka menengah ya kita menggunakan weekly lah ya. Ini masih downtrend seperti ini. Belum layak ya menurut saya ya. Gitu. Jadi kalau dikasih naik-naik swing ya dimanfaatkan untuk take profit atau sell on strength ya, ini posisinya nyangkut ya. Gitu. Jadi kalau mau hold menurut saya ya, ini menurut saya loh ya. Kalau Anda mau hold jangka menengah ya pastikan ya, itu dapat dipastikan kalau namanya trennya kondisi teknikal itu secara tren Anda dapat pastikan. Misalkan kalau namanya uptrend ya harga di atas EMA 60 atau Anda tarik trend line ya bergeraknya naik. Nah, itu dapat dipastikan ya, seperti itu. Nah, ini masalahnya Friend ini kan downtrend. Kalau Anda mau hold saham ini ya kan, kalau misalkan dia ternyata breakdown 60 ya bisa bubuk cantik lagi di 50 tuh. Nah ya, apalagi Anda pengen jangan menengah. Seperti itu kira-kira untuk Friend. Menurut saya
nggak layak menurut saya loh, sekali lagi ini menurut saya. Terima kasih Pak Yap, saham saya sudah dibahas dengan baik. Sama-sama, semoga bermanfaat. Mohon dibahas teknikal Java. Teknikal jangka pendek ya. Oke, seperti yang Anda lihat di sini Java sekarang ini pullback, dan pullbacknya ini sudah mencapai target 1, 2. Ya, target kedua ini mungkin ya sudah cukup dan dia kembali ke bawah ya, artinya melanjutkan downtrend secara teknikal seperti itu. Sementara ini untuk Java momentum swingnya sudah lewat. Lanjut, mohon dibahas saham OMED untuk investasi jangka menengah panjang, dan mohon dibahas fundamental dan teknikalnya. OMED saham baru ya, Jaya Mas. Tentu saja kita harus melihat data fundamentalnya ada atau tidak. Nah, belum ada. Ya, ini sementara ini baru muncul. Nah, ini ya. Tapi ini baru loh ya. Sekali lagi yang sudah saya pernah bilang, ya, data yang kita percayai adalah data setelah dia IPO, setelah dia public, di-share ke publik secara transparan. Nah, ini adalah kinerja 2019, 2020, 2021. Sepintas bagus ya. Ya bagus dong. Ini kan hijau ya. Untuk atasnya hijau, tapi ini bawahnya agak jeblok nih. 2021 ini turunnya lumayan 17%, itu angka yang lumayan ya. Kemudian ini kalau misalkan kita lihat di kuartal 1, kuartal 2 ini belum ada datanya ya. Sekali lagi, jadi karena nggak ada datanya ya kita nggak bisa merekomendasikan. Sekali lagi, kita nggak boleh ngomong asal ngomong ya, walaupun ini Yev Talk ya. Jadi kalau layak ya harus ada dasarnya, ada datanya ya. Karena ini belum ada, mohon maaf sekali ya, kita nggak bisa menindaklanjuti ya kan, karena harus ada datanya. Nggak boleh namanya memutuskan investasi ataupun trading itu menggunakan feeling ya. Ini feelingnya bagus nih, menurut saya naik gitu, nggak boleh. Harus objektif melihat kondisi fundamentalnya dan juga teknikalnya. Kalau teknikalnya ini ya baru saham ini baru kemarin baru IPO akhir tahun kemarin ya, belum bisa kita lihat juga trennya, juga belum kelihatan ini ya. Ya ini ya cenderung turun. Tapi kalau kita lihat di time frame daily pun ini belum muncul EMA-nya ya gitu. Jadi ya no comment dulu untuk saat ini. Kalau nanti datanya sudah ada, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sudah muncul di trading view, saya bisa komentari ya. Tolong diulas saham Harum untuk trading, apakah masih menarik dari sisi risk dan rewardnya, buy TP, cut loss di harga berapa? Harum sepertinya swingnya sudah berjalan ya, dimana TP-nya sudah tercapai, TP1 di 17.20, TP kedua di 0,6 yaitu di 18.20 atau 1.800 ya. Jadi kalau Anda baru beli di harga saat ini, apakah boleh? Mari kita lihat berapa rewardnya yang potensi yang masuk akal secara teknikal itu 4%. Kemudian kalau Anda mau proteksi ketat di bawah EMA 60 di 1660 itu 3 sampai dengan 4%. Jadi ya kalau buat saya sekali lagi, buat saya nggak menarik gitu ya. Oke, karena sudah lewat. Tolong dibahas WMUU secara teknikal. Oke, ini kemarin yang nyungsep ke 50 ya, tapi ini rebound ya. Hati-hati ya. Nah, secara teknikal WMU ini wajar ya terjadi rebound dulu ya, bisa saja mungkin bersih-bersihnya belum selesai. Nah, sekarang ini kita anggap pullback dulu. Ini juga terkonfirmasi di 70, angka 70. Ini adalah area pullback terdekat. Pullback kedua di 84 atau mungkin di support atau sebagai resist saat ini ya. Itu di 8488. Exit point yang ideal untuk saat ini. Jadi kalau misalkan Anda mau trading saham ini, hati-hati karena di bawah 70 sekali lagi, dan dia punya track record ARB berjilid-jilid ya. Pastikan Anda siap dengan itu. Dan ini kalau misalkan dikasih kesempatan beli ya nggak apa-apa, Anda TP di 70 kemudian 80-an, stop loss ketat di 60 ya.
Dan ini sekali lagi ini tidak masuk rekomendasi kami karena di bawah syarat trading, yaitu di bawah 70, berarti tidak akan masuk untuk saat ini ya. Seperti itu, meskipun teknikalnya potensi pullback. Pak, kalau mau nambah di harga bawah NICL baiknya masuk pas harga berapa? Saya nyangkut. Waduh. Kok bisa nyangkut gimana ya? Di 244 tinggi sekali Anda belinya ya. Di saat kita jualan Anda malah justru beli 300 lot. Saya 300 lot nggak ngerti ini 300 lot itu berapa persen Anda punya. Jangan-jangan 300 lot adalah 50% portofolio Anda, kan nggak tahu. Nah, makanya kalau disertakan di sini bisa kalau Anda member tahu PV ya, kasih PV-nya berapa. Kalau Anda bukan member, kasih tahu persentasenya berapa. Misalkan 2% dari portofolio. Misalkan Anda punya portofolio total saham semua yang ada di portofolio itu ada 100 juta. Kemudian NICL ini punya 10 juta, berarti Anda punya 10% atau 10 PV. Niatnya untuk swing, ya kan kita sudah bilang NICL ini sudah tinggi. Kalau beli jangan dulu. Malah beli di 244 ya. Anda orang lain take profit, Anda malah beli gitu loh. Kemarin kita jualan di PTR tuh ya. Gitu. Malah Anda beli. Kita sudah kasih tahu juga. Meskipun memang masih bisa ke atas ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya nggak merekomendasikan untuk menambah karena sudah salah di awal. Ya, karena di kita gitu nggak boleh lebih nambah di bawah, itu nggak boleh ya. Udah turun 5% berarti salah, udah harus di-cut ya gitu. Kalau di tempat kami seperti itu. Nah, idealnya ini sekarang nih masih di 0,5, idealnya ke 0,6 ya, artinya masih bisa turun lagi itu ke 216. Itu setidaknya artinya harusnya kemungkinan besar lanjut bisa ke bawah lagi, ke bawah atau 200 atau 190 ya. Mungkin kita tunggu untuk buyback, untuk re-entry lagi mungkin di bawah 200, semoga dikasih ya. Karena ya ini kalaupun turun ini kita anggap adalah wave A, B naik nanti ya. B naik ini ya kita nggak menjamin dia akan, kalau misalkan dia target turunnya wave A-nya itu adalah di 200, berarti asumsi kita hanya di 0,6 250 ya, masih bisa profit. Tapi sekali lagi itu tidak kita sarankan ya, menambah averaging down untuk trading ya. Kalau kami cut kemudian buyback lebih besar di bawah kalau memang sudah secara teknikal memenuhi syarat. Seperti itu target turunnya ya, ada dua ini ya, 216 dan area 200 sampai dengan 190 ya. Dua itu ya. Tolong bahas MAPI apakah lanjut uptrend kembali. Sejauh ini MAPI patah tren ya, sudah patah tren dan sementara ini seperti ini. Ya, kemudian kita bilang uptrend lagi kalau dia bisa membentuk higher high. Sedangkan terbaru dia membentuk lower low. Begitu. Sehingga kita belum bisa sebut dia uptrend kembali. Dan pullbacknya ini pun masih di 0,5. Sekalipun dia naik di 1400-an, itu masih mungkin dia masih akan konsolidasi downtrend ya, seperti itu. Jadi belum. Tolong bahas Adaro turun cukup dalam setelah bagi-bagi dividen, jelas itu ya. Apa di harga sekarang sudah pas untuk trading jangka menengah? Sekali lagi jangka menengah berarti harus uptrend. Apakah Adaro masih uptrend setelah jatuh bagi-bagi dividen? Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ini, dia sedang menguji EMA 60. Kalau kita tarik trend line ya, ini sudah patah trend. Namun dia sedang menguji yang namanya EMA 60 untuk weekly-nya. Nah, kalau jangka menengah paling tidak di sini
sudah ada indikasi dia akan reversal. Memang dia sudah reversal secara tren tapi MA60 belum. Apa indikasinya? Pertama MACD ini ya. Sebelum dividen sudah terjadi bearish divergence di sini ya. Ditambah ya, ini divergence itu seperti apa ya, dimana kalau MACD-nya cenderung turun namun harganya malah naik ya, seperti itu. Nah, kemudian indikasi yang kedua, patahnya tren ini. Nah, ini akan disempurnakan apabila dia turun di bawah MA60. Yang mana kalau dia turun di bawah MA60 akan turun, Adaro akan turun secara teknikal. Sekarang ini kan di 0,3, artinya ini adalah target turun minimalnya dan sudah tercapai. Artinya dia akan turun lanjut ke bawah, yaitu di 2370 dalam jangka menengah. Oke? Seperti itu. Nah, bagaimanakah dengan potensi saat ini? Potensi saat ini yang saya lihat adalah hanya untuk swing saja. Dan swingnya ini mungkin mengincar di angka 3.300-3.400 saja. Jadi kalau untuk jangka menengah, untuk saat ini menurut saya sudah cukup beresiko. Kenapa begitu? Karena dia sendiri memang sudah naik. Ya, jadi ini sudah telat. Kapan momentum untuk trend following saham Adaro ini? Ketika dia breakout di 2021 bulan Oktober, ya. Dimana ketika itu dia sempat konsolidasi panjang, beberapa bulan ya, 2 tahunan, kemudian dia breakout, ya inilah baru mulai uptrend. Nah kalau sekarang ini ya mungkin sudah cukup beresiko. Lagi-lagi ini kita harus juga ukur secara persentase downside-nya itu sudah tidak worth it lagi, 24 dan 11%. Sebagai trader, bisnismen, ya tentu saja itu sudah besar risikonya daripada ini. Tapi kalau Anda mau planningnya adalah untuk jangka pendek, is okay. Tapi sekali lagi kan pertanyaan jangka menengah. Kalau saya cari yang lain dulu. Seperti itu Pak Adi. Tolong bahas RALS. Apakah sudah bisa dikatakan breakout jangka pendek? Bagaimana potensi ke depan? Strategi entry jika digunakan untuk trading? Makasih. Oke, kita coba lihat RALS. RALS sudah dikatakan breakout, betul. Untuk trading jangka pendek mungkin kita bisa mengincar, coba kita ukur dulu juga potensi setelah breakout ini ke berapa. Tentu saja adalah resisten terdekatnya ini sekitar 15%, jadi cukup lah ya, meskipun kita gak mengincar tepat di situ, tapi ruang segitu ya cukup lah. Kita nyari profit misalkan cuma katakanlah 5 sampai dengan 10%, memungkinkan lah, masuk akal untuk kita trading kan. Dengan proteksi juga kita bisa batasi di bawah MA60 misalkan. Sebentar, berapa ya? Saya juga nggak ini ya. Oh, sekitar 8%-an. Jadi kalau misalkan risknya Anda siap 8%, monggo. Tapi kalau Anda nggak siap jangan gitu ya. Kalau bisa memang coba kalau ada koreksi dulu dikit di 650 ya. Kalau bisa ngambil di 650 atau 660 itu mungkin risknya bisa ditekan ke angka 6 ya. Ini lagi-lagi setiap orang berbeda-beda ya, ada yang siap juga loss gitu. Tapi kalau di kami kan nggak boleh gitu ya, masalahnya itu. Bahkan 2% pun saya akan lihat. Kalau PTR sampai ada loss 3 sampai dengan 4% itu akan saya review dan saya evaluasi ya, siapa yang mengambil keputusan seperti itu. Ya, bagaimana mereka mengambil keputusan itu memang harus hati-hati ya. Dan kalau misalkan seperti case seperti RALS seperti ini kan downtrend ya. Dan di kita ada skala prioritas di mana saham itu tren yang diutamakan selalu saham uptrend. Apabila tidak ada baru kita akan ngambil yang downtrend untuk swing ya. Gitu. Nah, ini kan mungkin dengan risk segitu ya gak akan masuk gitu ya, karena sangat-sangat memungkinkan untuk terproteksi 5%, karena kita nggak boleh 5% masalahnya. Misalkan dia dalam proses naik ke sini turun dulu ke 6635 gitu misalkan, ya itu otomatis akan terproteksi. Jadi kemungkinan ya kalau di kami mungkin nggak akan masuk dulu untuk saat ini ya. Kenapa begitu? Karena dia posisinya masih downtrendnya ini. Dan yang dimanfaatkan mungkin untuk swing-swing di konsolidasinya ini di 800 ya, resistnya cukup oke.
Seperti itu Pak Joy. Tolong dibahas technical fundamental TINS. Technical fundamental berarti saya simpulkan untuk investing. Nah, teknikalnya berarti ya dicocokkan untuk jangka panjang toh. Gitu. Nah, fundamentalnya mungkin sudah pernah kita bahas waktu itu, di mana kita memilih emiten tambang non energi BUMN ya, di mana kandidatnya ada Antam, ada Vale, kemudian ada Timah ya. Dimana timah ini nggak masuk, kenapa begitu, kok nggak masuk, kenapa? Karena ini tipis sekali ya. Ini loh ya, 2%-an gitu ya. Mau nyari apa gitu ya, margin tipis ini ya gitu. Cuma 2%, bahkan rugi ini ya gitu 2019. Dan 2021 sempat bagus ya di angka 8, namun ini tidak stabil. Ya wajar lah, tapi secara rata-rata 5 tahun terakhir ini sangat tipis. Yang ini kita cermati di profitabilitasnya. Baik, kita lihat pertumbuhannya ya, Pertumbuhan di 2021 tadi bagus, profitabilitas bagus, pertumbuhannya untuk pos atas memang jelek. Turun tapi relatif tipis lah. Ya, tidak sejeblok 2020. 21% gitu ya. Kemudian yang bagus itu adalah dari sisi kinerja laba operasionalnya. Di sini tumbuh lah ratusan persen, saya rasa nggak cuma TINS ya, Vale, semua lah rata-rata pertambangan 2021 itu tumbuh gila-gilaan ya gitu. Jadi kalau kita tidak ada pilihan, mungkin TINS ini bisa baru kita pilih ya. Tapi masalahnya pilihan yang lain seperti yang Anda lihat hari ini Vale naik ya gitu. Dan TINS ini kita lihat memang harga sahamnya relatif tidak bergerak ya, karena ya fundamentalnya kemungkinan dilihat sebagai ya pilihan opsi-opsi terakhir gitu ya. Mungkin di trading kan mungkin oke, tapi kalau untuk invest lagi-lagi kita harus memilih mana yang paling bagus fundamentalnya. Lagi-lagi secara fundamental untuk menurut saya TINS ini kalau tidak ada Vale mungkin saya pilih, tapi kalau enggak masalahnya sudah pilih ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan teknikalnya jangka panjang seperti apa? Kalau kita misalkan ya wis lah, kita ngelihat teknikalnya aja gitu kan. Teknikalnya sementara ini dia dalam tren koreksi, dan jangka panjangnya menurut saya ini akan berpotensi juga mungkin akan ikutan uptrend, karena memang jatah dari emiten tambang mineral itu menurut saya belum dikasih semua, artinya masih ada uang-uang diem yang di situ, dan belum semeriah tambang emiten-emiten tambang energi ya, seperti Anda tahu mungkin PTBA, kemudian Indo Tambang, kemarin Bayan juga gila-gila naiknya ya. Sedangkan TINS ini relatif dan saham-saham mineral itu relatif naiknya itu masih tipis ya, sehingga mungkin upside-nya masih ada gitu ya. Nah, mari kita lihat, kita akan ukur dari teknikal jangka pendek dulu ya, yang masuk akal masih dalam tren koreksi ini gitu ya. Nah, kemungkinan ya dia akan mengincar 0,6 dari wave terdekatnya ya. 0,3 dulu deh, ini kan 0,3 belum ya. Itu ada sekitar 15-an sampai dengan 20%. Bagus ya upside-nya, dengan risk sekitar Anda bisa proteksi di 12-an persen ke bawah ya, sampai dengan maksimal 15% lah. Artinya kalau turun ke sana ya wis ya, ikhlas gitu. Ikhlas artinya ya disikat jual, jangan di hold gitu. Jadi seperti itu ya untuk TINS. Fundamental tidak lolos seleksi di kami ya. Namun untuk teknikalnya untuk saat ini karena dia memang ya rata-rata belum naik ya, ini TINS masih memungkinkan. Udah saya jawab semua ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham-saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa yang menarik
untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Berikut juga dengan penjelasan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, apakah untuk trading, untuk investing. Tanya support, tanya resist, silahkan terserah, yang penting tidak hanya cuma ketik kode sahamnya doang gitu ya, kayak mohon maaf kurang sopan gitu ya kalau dikasih penjelasan gitu kan, enak kita jawabnya juga enak gitu ya. Jadi usahakan dikasih penjelasan lah ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe nih. Masih banyak yang belum subscribe. Silakan subscribe channel Yev karena subscribe itu gratis. Dan juga klik like untuk agar kita tahu juga, oh ternyata Yev Talk ini banyak yang suka, banyak yang senang menontonnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian yang mungkin secara tidak sengaja menyinggung Bapak Ibu ya. Semua untuk kebaikan dan tidak ada niatan-niatan untuk menyinggung ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk mengedukasi. Mungkin cara orang berbeda-beda, saya mungkin sedikit agak berbeda mungkin dari yang lain-lain. Jadi mohon maaf apabila itu menyinggung. Jadi jadikanlah itu ya untuk diambil positifnya gitu ya. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.